Pemerintah, terutama Presiden Prabowo yang baru dilantik 20 Oktober kemarin untuk mengirimkan pasukan jihad untuk membela saudara-saudara kita yang ada Palestina. Karena hanya dengan jihad sajalah Yahudi itu bisa dikalahkan. Yang kedua, kepada seluruh kaum muslimin untuk ikut terlibat di dalam pembelaan kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Dengan apa? Dengan berbagai kemampuannya. Yang punya dana bisa mengirimkan bantuan obat, makanan, air, dan sebagainya. Yang punya kemampuan fisik, tentu ini dimobilisasi oleh negara adalah ikut berjihad di Gaza. Shalom teman-teman, kembali jumpa lagi dengan channel ini. Dan seperti cuplikan video yang sudah kita lihat bahwa sekelompok orang yang menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengirimkan orang-orang ini berjihad ke Israel atau Palestina untuk melawan Israel katanya. Nah, menurut kita ya saya kira pemerintah harus dengar ini supaya mereka dibiarkan pergi untuk melawan Iron Dome yang ada di sana ya, karena mungkin mereka ingin cepat-cepat berjumpa dengan 72 bidadari. Ya, jadi ya hal seperti ini tentunya sangat-sangat kita dukung. Nah, pertanyaannya adalah bahwa atau narasi yang mereka selalu bawakan adalah Israel menjajah Palestina. Benarkah demikian? Kalau di dalam firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa Israel menjajah bangsa lain termasuk Palestina. Tetapi sejarah mengatakan bahwa Palestina adalah bagian daripada Israel itu sendiri. Jadi kalau hari ini berperang, itu artinya bahwa Israel berusaha mempertahankan wilayah dan negaranya. Nah, untuk itu siapapun yang berusaha untuk merampas, maka mereka akan mempertahankan diri. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak video ini sampai selesai supaya kita paham dan yang kurang paham bisa mengerti sejarah dengan benar, sehingga tidak memfitnah Israel atau menduga-duga yang tidak-tidak, tetapi memahami betul bahwa wilayah-wilayah sekitar Israel adalah memang milik Israel yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, silahkan menonton. Dengan Bro Ponto, apa kabar Bro? Kabar baik. Kabar baik Bro ya? Yes. Bro, ini begini Bro, kan ini ribut terus Bro, ya. Mulai dari penolakan dari ormas, penolakan dari pemerintah daerah, ya, penolakan semuanya, yang akhirnya gaduh semuanya. Saya kepikiran gini Bro, kan kita ini walaupun sudah pensiunan, admiral ini pensiunan, tapi kita ingin negara kita ini maju Bro. Negara kita ini ribut, berdebat berdasarkan fakta dan data. Nah, saya lihat Bro ini kan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Pasti belajar tentang sejarah, sehingga apapun yang diceritakan itu sesuai dengan fakta dan data yang ada. Bro, aku mau minta tolong Bro. Ya. Tolong jelaskan Bro gimana sejarah ini Bro. Oke, begini Admiral Sitompul. Bro Sitompul ya. Kita ini kan jadi memang ini begini. Kita kan ribut karena kita sampai hari ini ya. Hari ini masih ramai terus. Sampai hari ini di Indonesia itu menganggap bahwa Israel adalah menjajah Palestina. Ya. Sehingga maka karena kita punya pembukaan kan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini kan. Nah, kita masih menganggap bahwa ada penjajahan Israel terhadap Palestina. Nah, pertanyaannya apakah benar itu? Nah, ini kan itu. Iya, Bro. Nah, untuk menjawab itu sampai sekarang masih benar Bro bahwa itu penjajahan, nah, Bro. Bagi kita kan melihat itu. Betul. Nah, oke, terserah orang mau bilang apakah penjajahan atau tidak, tapi mari kita lihat sejarahnya. Sejarahnya, coba Bro kita sejarahnya dulu, ya. Tampilkan dulu Bro. Jadi kalau sejarah kita tentunya kan harus pakai data, fakta empirik, kan itu, nggak asal bunyi.
Oke, jadi ada catatan kaki. Ada catatan kaki. Siapa yang menulis ya, itu dia. Itu penting, bro. Nah, itu. Oke. Jadi, tapi aku boleh berdiri dulu kan? Harus berdiri dulu baru kerja kan begini. Kita ini mengedukasi, bro ya. Kita ini cinta sama negara ini supaya kita semua itu jangan berdebat kusir. Kita cinta. Jadi makanya saya mengundang bro lagi. Tolong dijelaskan, bro. Karena ini cukup berat. Betul. Makanya aku harus berdiri supaya kuat mengangkat keberatan ini. Keberatan ini. Coba bro ceritakan. Nah, jadi judul, ini sama kayak di Lemhanas satu dia. Bagaimana kita anggap kita lagi di Lemhanas. Nah, ini dia. Memahami sejarah konflik Israel Palestina. Oke. Kita harus pahami dulu. Yap. Mengapa konflik itu terjadi, baru bisa kita simpulkan. Iya. Oke. Jadi hari ini tanggal saya mulai. Iya. Bagaimana? Nah, kita judul di atas ini Israel di wilayah Palestina. Okay. Jadi ternyata pada tahun 1000 sebelum Masehi, kerajaan Israel itu sudah berdiri di wilayah Palestina. 1000 tahun? 1000 tahun. Wow. Itu dia sampai hilangnya dia nanti di 800 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Okay. Nah, ini. Di mana aku baca? Ini di bukunya. Jadi ada catatan kaki. Charles D. Smith, Palestine and Arab Israel Conflict. United States America Bedford tahun 2001. Ada dasarnya. Ada dasarnya nih. Jadi bukan Jadi ini bukan ngarang-ngarang aku dapat ini. Bahwa 1000 tahun sebelum Masehi sudah ada kerajaan Israel di wilayah Palestina sekarang itu. Oke. Nah, lalu lihat judul kedua, Israel terbuang dari wilayah. Jadi dia dari wilayah itu dia terbuang. Wilayah itu. Wilayah. Dia terbuang. Kapan itu? Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel ini ditaklukkan oleh kerajaan Assyria. Sehingga wilayah Palestina diduduki oleh Assyria kan? Kerajaannya. Iya. Keluarlah kalah kan Israel. Penguasaan wilayah Palestina ini kemudian dilanjutkan oleh Babylon. Yang merupakan pewaris Assyria. Nah, tuh. Nah, lalu tahun 390 sebelum Masehi, Babylon juga runtuh. Ditaklukkan oleh Mesir. Israel ditawan, dibawa lagi ke Mesir. Tahun 332 sebelum Masehi, Mesir dikalahkan oleh Yunani. Israel ditawan dan dibawa ke Iskandaria. Hampir sama dengan nama itu dia. Jangan-jangan nama saya dari sana. Itu dia. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Yunani dikalahkan Roma. Maka Israel pun tunduk kepada Roma dia. Nah, wilayah Palestina yaitu Yudea sekarang itu jatuh juga ke tangan Roma. Dijajah oleh Roma. Nah, ini. Lanjut. Nah, karena dia dijajah, si Israel ini ditarik kemana-mana, berontaklah dia. Maka terjadilah waktu di Roma ini kan, perang Romawi Israel. Namanya perang Bar Koba. Ya, tahun 132 sampai 135. Ini bahasa Ibraninya Bar Koba. Bar Koba. Di si Israel melawan kekaisaran Romawi. Dikenal dengan perang Yahudi Romawi. Ini pemberontakan besar kedua oleh Yahudi dari Yudea. Akibatnya apa? Nama wilayah Yudea, tempat orang-orang Israel itu yang di situ, oleh Raja Hadrianus diganti menjadi Syria Palestina. Nah, lalu nama Yerusalem diganti juga menjadi Alia Capitolina. Nah, di situ ada peristiwa di Bukit Masada di mana pertahanan Israel terakhir dan kalah dia di situ. Israelnya kalah. Habis dia di situ. Ya, ini memang pertempuran saat itu. Saat itu. Jadi Israel dikalahkan oleh Romawi. Ini di sini. Jadi dia di situ Roma tetap menguasai wilayah ini Palestina kan? Si Israel kalah lagi dia di situ. Nah, ini masih dia terbuang. Tahun 60 sebelum Masehi, ini Israel karena kalah tadi, dia langsung pergikan dari wilayah Palestina. 60 sebelum Masehi. Tercerai-berai dia. Keluar dari wilayah kan dari Romawi itu kan kalah, dia lari kemana-mana. Nah, tahun 638 Masehi. Nah, sekarang kita bicara Masehi. Tentara jihad mengalahkan kerajaan Roma. Palestina jatuh ke tentara jihad. Dan saat itu Palestina mulai dikuasai oleh tentara jihad Islam.
Nah, di sini sudah mulai nih tahun 638 Masehi. Ya. Tahun 1099 sampai 1187 ya. Tentara Jihad Islam ini mengalahkan laskar-laskar perang salib dari Eropa ya. yang mencoba merebut Palestina. Oh, jadi banyak orang yang mau merebut ya, bro? Iya kan? Okay. Jadi dari Eropa pun mencoba, tapi kalah dia. Ya. Ini di sini. Ya. Israel sudah di luar kan itu. Ya. Nah, tahun 1187 sampai 1250, wilayah Palestina ini dikuasai oleh Khalifah Ayyubid. Nah, Ayyubid, oke. tahun 1250 sampai 1516, Palestina dikuasai oleh Khalifah Mamluk. Ya. Jadi wilayah-wilayah itu dikuasai bergantian orang-orang ya. Bergantian, ya, okay. betul. Bergantian. Ya. Wilayahnya tetap. Penguasanya berubah-ubah. Penguasa berubah, oke. Tahun 1516 sampai 1917, nah ini Palestina dikuasai oleh Khalifah Ottoman atau Kekaisaran Turki sampai 1917. Ya. Karena 1917 Turki dikalahkan oleh Inggris. Ya. Nah, nih. Inggris masuk juga ke sana. Masuk ini tahun 1917. Jadi disinilah kekhalifahan Turki Ottoman yang berakhir 1917. Diambil oleh Inggris. Lalu Inggris masuk karena kalah kan, Turki kalah perang. Nih masuk sehingga wilayah Palestina itu dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Oke. Nah, jelas kan sampai sini? Jelas sekali. Jadi di sini negara-negara itu bergantian berebut wilayah itu. Dan Israel di luar terus dia. Si Israel tadi yang 1000 tahun itu pergi sudah kemana-mana, hilang, bukan hilang, dia kemana-mana, tidak ada di situ. Ya, kalaupun ada jumlahnya sedikit, tapi dia akan kemana-mana. Mayoritas kemana-mana ya. Oke, lanjut bro. Oke, lanjut. Nah, lalu kita bertanya, apakah benar Israel itu pernah ada di wilayah itu? Yang 1000 tahun. Yang dari 1000 tahun itu, apakah benar? Ya. Jangan-jangan hoax. Okay. Nah, untuk itu kita menemukan ada namanya batu Moab. Atau disebut juga prasasti Mesa. Ya. Dalam bahasa Inggris ya disebut Mesa Stele. Ya. Adalah batu atau prasasti yang ditemukan di Dibon ini, Diban. Dibon ini di mana? Diban itu di daerah di apa? Ya dekat situ itu. Oke. Diban apa sih, lupa aku daerahnya. Tahun 1868 di dalam tercatat Omri, ini namanya Omri yang menjadi raja Israel. Ini merupakan prasasti terpanjang yang ditemukan di Palestina. Diban itu daerah Palestina situ. Di Palestina. Ya. Pada batu Moab ini untuk pertama kalinya nama Allah ini, Allah Israel Yahweh, ditemukan di luar Alkitab. Jadi Alkitab belum ada dong? Jadi selama ini tidak pernah ada tulisan itu tentang Allah Israel atau Yahweh ini. Baru di batu Moab ini ditemukan. Ada selain di Alkitab ya. Jadi selalu di Alkitab. Tapi ini tidak. Di luar Alkitab ditemukan di batu Moab. Berarti batu itu harusnya masih ada dong? Ada. Nah, nanti tunggu sampai. Ini belum sampai. Agak emosi. Pelan-pelan. Saya baru tahu benar nih sejarahnya. Nah, batu Moab ini dijadikan tugu oleh Mesa atau Raja Moab sekitar tahun 840 sebelum Masehi. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Moab yang punya kedekatan dengan bahasa Ibrani. Nah, ini tinggi batu ini sekitar 110 cm, lebar 60, tebal. Nah, ini. Nah, pada batu Moab ini khususnya di baris, nah ini 14 sampai 18 terdapat cerita bagaimana Raja Moab, Mesa ini mengenai pertempurannya dengan Israel di Nebo. Nah, kutipannya tulisannya seperti ini. Nah, ini batu Moabnya. Berarti ini pakai tulisan apa ini? Nah, itu tadi kan ada Ibrani kan? Bahasa Ibrani ya? Iya, ini. Bahasa adalah bahasa Moab, mempunyai kedekatan dengan bahasa Ibrani. Jadi nggak semua orang juga bisa baca. Wah, itu dia. Harus diterjemahkan ya, ya? Nah, ini dia. Oke. Ini batunya ini. Nah, disinilah tertulis itu ceritanya. Apa yang tertulis? Nah, pada batu Moab itu ini tertulis. Maka Kamos berkata kepadaku, pergilah rebut Nebo untuk melawan Israel. Jadi aku pergi malam hari dan menyerangnya mulai fajar hingga tengah hari. Dan aku merebutnya dan membunuh semua 7.000 orang, laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak,
karena aku telah mempersembahkannya kepada dewa Ashtar Kamos. Lalu aku mengambil dari situ alat-alat ini Yahweh dan membawa alat-alat itu ke hadapan Kamos. Jadi Kamos ini yang mengalahkan Israel. Kamos mengalahkan Israel. Ya. Nah ini kan Allah Israel ini. Tuh di Nebo itu. Nah ini itu tertulis di Prasasti Mesa. Jadi betul ada Israel. Itu yang buat itu siapa loh prasasti? Ya si Raja Kamos ini kan. Si Raja Kamos untuk ini, mengingatkan kemenangannya dia kan dia tulis. Begitu dia menang, dia tulis supaya dia tahu nanti kalaupun ada sekian ribu tahun bahwa dia pernah melakukan ini. Nah ini. Oke, bagus. Ya. Nah, di Batu Moab itu ini ada tulisan Omri. Ini dengan bahasa Ibrani. Nah, kalau modern Omria, Tiberias. Nah, ini artinya adalah hidupku. Omria, Yahweh adalah hidupku. Raja atau kerajaan Israel Utara ini. Berarti gini bro, nih kita sedikit sebelum lanjutkan. Jadi prasasti itu sama kayak kita gini bro. Misalnya presiden kita meresmikan apa ya? Tulislah di situ. Tuliskan tanggal sekian aku meresmikan kereta api cepat. 1000 tahun kemudian ketemu. Oh benar. Nah itu prasasti. Inilah empirik bahwa dia benar ada si Israel itu. Kita memberitahu kepada generasi berikutnya. Generasi berikut mengedukasi. Ini artinya kan kita ada prasasti batu tulis juga kan ada. Tulis, betul, nah, itu dia. Oh itu contohnya. Ya seperti itulah. Nah, masih banyak lagi. Di bagian lain dia berbunyi, Omri telah mengalahkan tanah Madaba dan mendudukinya selama pemerintahannya. Dan setengah masa pemerintahan anaknya, 40 tahun lamanya. Tapi Kemos mengembalikannya kepada Samanku katanya. Waduh, untuk diketemukan ya prasasti ini. Iya, jadi ini betul-betul si Kemos ini menulis tentang kehebatannya dia mengalahkan Israel. Wah, kalau nggak ada ini bro, ini bisa jadi debat kusir lagi nanti bro. Nah, Diban itu tadi Dibon itu di Yordan. Nah ini. Jadi di Diban itu di Yordan ini. Jadi Batu Moab itu ditemukan 1868 di Diban, Jordania. Diban, Jordan. Sekarang di mana? Ada di Louvre di Prancis. Disimpan di sana. Disimpan di sana. Jadi kalau mau pergi silakan. Di museum ya. Di museum sana. Oke. Jadi kalau Bro Sitompul mau pergi lihat silakan. Soalnya aku gini, bro. Aku senang sejarah bro. Nah, itu. Kalau nggak tahu sejarah kita bro, udahlah. Berdebatnya kusir semua bro. Jadi ini baru satu prasasti. Ada lagi prasasti kedua. Ada. Ini tentang wilayah-wilayah perang lagi. Tentang Israel, bahwa Israel benar-benar ada di wilayah itu. Kan orang bisa bilang tidak ada. Ini buktinya. Kedua itu adalah prasasti Firion Menpetah. Susah bacanya. Menpetah. Ini prasastinya. Apa yang tertulis di situ? Nah, ini. Di situ tahun 1213 sampai 1203 sebelum Masehi. Israel dibiarkan gersang, benihnya tidak ada lagi. Dianggap musnah lah ya. Dianggap musnah. Ya kan dikalahkan Israel. Dia sudah dikalahkan. Ada Israel tapi dibiarkan gersang dia. Sudah dikalahkan benihnya terus tidak semua ada yang lagi. lain perang-perang lagi terus gitu ya. Iya tuh. Ditemukan tahun 1896 di Thebes. Sekarang ada di Museum Kairo. Emang itu kota ini bro ya. Kota kan? Sejarah banget. Ada. Jadi kalau mau buktikan datang ke sana. Datang ke sana. Jadi ini hanya membuktikan bahwa Israel itu ada di wilayah itu. Itu saja kan kita punya. Ya data kita. Jadi misi kita hari ini untuk memperlihatkan bahwa Israel sudah lama ada di wilayah itu. Di wilayah itu. Itu kan ini. Nah ini buktinya. Ada dua prasasti yang membuktikan ya. Nah setelah itu kita lihat sekarang judulnya sudah lain. Setelah tadi Israel terlempar keluar dari Palestina, sekarang Israel kembali ke wilayah Palestina. Kita ingat setelah tahun 1917, ketika Ottoman dikalahkan oleh Inggris, nah Inggris menyatakan bahwa wilayah Palestina adalah kediaman nasional bangsa Yahudi. Pernyataan ini dikenal dengan sebutan Deklarasi Balfour. Ini tahun 1917. Nah, Deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka yang dikeluarkan oleh Inggris pada tahun 1917 semasa Perang Dunia Pertama untuk mengumumkan dukungan pembentukan kediaman bagi bangsa Yahudi di Palestina. Sudah ada deklarasinya. Nah,
Kenapa? Karena kan Inggris dia menang. Dia menang, suka-suka dia. Kalah, kan suka-suka dia. Dia yang menang ya. Oke. Nah, karena dia yang menguasai. Ya. Nah, dia bilang dia mau kasih kepada bangsa Yahudi yang ada di situ. Oke. Nah, deklarasi Balfour disiarkan 9 November. Saat itu Palestina adalah salah satu daerah di dalam wilayah negara Kesultanan Utsmaniyah yang kalah perang dari Inggris. Berarti milik Inggris sekarang. Nah, kan kalah sudah. Sudah milik Inggris. Ya. Nah, kekuasaan atas wilayah Palestina dipegang oleh Inggris sebagai pemenang perang. Wilayah ya. Wilayah kan? Wilayah Palestina. Nah, ada orang Yahudi dalam jumlah minoritas. Di situ ada memang orang Yahudi tapi minor. Yang besarnya itu yang lari yang ya bahkan masih di luar mereka. Masih di luar karena terpencar-pencar. Nah, sekarang dia sudah mulai balik dia. Balik dia ke Palestina. Nah, tahun 37 Inggris membentuk Peel Commission. Apa Peel Commission? Peel Commission ini panitia yang membagi wilayah Palestina itu kepada Yahudi, Arab, dan internasional. Jadi wilayah tadi yang dikuasai oleh Inggris itu, setelah dia menang, dia bagi-bagi. Dia bagi. Dia bagi 3. Ada untuk Yahudi, ada untuk Arab, dan ada untuk nasional. Nah, tapi apa yang terjadi? Rencana pembagian ini ditolak oleh Arab. Oh, jadi tidak mau dibagi. Dia nggak mau bagi 3. Tolak. Nah, padahal kan ini Inggris pemenang. Iya. Dia bagi. Bagus kan sebenarnya? Iya. Tahun 37. Tahun 37 mau dibagi nggak mau? Mau dibagi nggak mau dia. Iya. Oke. Ya. Nah, tanggal 29 November tahun 47, PBB mengeluarkan resolusi 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi 3. Iya. Yaitu Yahudi di Palestina, Arab di Palestina, dan Yerusalem Timur itu punya PBB. Ini sudah PBB langsung. Nah, PBB langsung. Jadi bukan ini sebenarnya sama dengan apa yang ini. Iya. Cuman kalau ini kan Inggris. Ini Peel Commission, Inggris saja. Sekarang PBB diperkuat oleh resolusi PBB. Bangsa. Ya. Nah, keputusan ini diambil setelah voting yang dilakukan oleh 56 negara PBB, anggota PBB ya. Hasilnya, 33 negara mendukung, 13 negara menolak, 10 abstain. Nah, dengan disepakatinya resolusi pembagian Palestina ini, maka secara otomatis mandat Inggris atas Palestina berakhir. Mandat Inggris? Iya. Karena sudah jadi setelah resolusi keluar, Inggris berhasil, berakhir. Nah, yang tinggal adalah secara otomatis adalah yang sudah tadi ini, Yahudi di Palestina, Arab, dan Yerusalem. Yang 3 itu kan dia pergi. Nah, karena si Arab ini menolak, kan menolak dia, nggak mau. Jadi dengan disepakati ini, maka secara otomatis mandat Inggris atas Palestina berakhir, dan berdirilah negara Israel. Oh, jadi di sini. Nah, ini kan karena dia sudah pergi. Tahun 47 ya. Dia sudah pergi. Ya. Israel menerima pembagian itu, Arab menolak. Ya tinggal dia sendiri kan. Langsung kalau tidak ada lang, aku lalang kata belalang kan. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau mau menerima pembagian itu, ini nggak ada masalah. Bisa dibagi 3 wilayah itu. Memang dibagi 3. Kan dibagi 3. Nih. Yahudi Palestina, wilayah Arab Palestina, dan Yerusalem Timur. Nah, Yerusalem Timur ini di bawah PBB. Yahudi Palestina ini menerima. Ini menolak. Dia. Nggak mau. Jadi begitu resolusi keluar, ya tinggal yang menerima yang berdiri sendiri. Berarti dia tinggalkan wilayah itu semua. Siapa? Yang tidak mau menerima berarti meninggalkan wilayah dong, atau bagaimana itu? Nah, dia kan ada di situ ya. Kan mereka sama-sama ada di situ. Di wilayah itu. Itu yang dilihat oleh Inggris, bahwa kan ini di wilayah Palestina itu ada orang Yahudi, ada orang Arab, dan ada PBB. Tapi yang satu wilayah Arab tidak mau terima. Tapi ini nggak mau terima, PBB pasti terima. Iya, betul. Nah, Yahudi terima. Karena resolusi PBB. Ketika resolusi PBB keluar, karena Arab menolak, ya tinggallah Israel sendiri dan PBB. Di sini. Poinnya di sini. Resolusi ini ditolak oleh bangsa Arab. Ini poinnya. Ini kan poin di sini. Poinnya di sini. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Setelah resolusi,
negara Israel berdiri. Ya. Tahun 47 ini kan terjadi kekosongan setelah Inggris pergi. Iya, betul. Tanggal 14 Mei tahun 48, negara Israel langsung terbentuk dan diakui oleh PBB sebagai negara Yahudi Palestina. Iya. Nah itu, kenapa? Karena berarti kosong. Tahun 47 si Inggris kan pergi semuanya diisi sama dia dong. Ya dia tahun 48 ya sama dengan Indonesia ketika Jepang pergi kekosongan kita merdeka kan sama dengan ini. Iya. Nih tanggal 15 Mei satu hari kemudian Amerika Serikat mengakui Israel secara de facto lalu diikuti oleh Rusia. Israel secara de jure. Nah di sini apa yang bisa kita lihat dari ini? Kerajaan Israel yang runtuh pada tahun 722 sebelum Masehi hidup kembali pada 14 Mei 1948 menjadi negara Israel. Nah, ini kalau kau bilang ini kayak dinosaurus yang hidup kembali. Karena dia 700 Masehi ini kan hilang dia 700 karena kalah. Peperangan dikalahkan oleh Assyria. Ingat. Dia lari, dia hilang. Nanti dia balik lagi nih 14 Mei 1948. Terakhir Inggris yang berkuasa di sana. Dia menyerahkan 3 wilayah, 3 bagian. Yang satu tidak mau terima. Dia yang terima sendiri. Jadi di sini awalnya mulai berdiri. Inilah Israel berdiri. Jadi setelah dia runtuh tahun 722 sebelum Masehi, dia hidup kembali tanggal 14 Mei 1948. Dia menjadi negara Israel. Nah ini kita bilang bagaikan dinosaurus. Saya mau ngulangi sekali lagi. Ini semua yang tadi ditulis runtut sistematika begini, ini dasarnya itu dari buku sejarah yang tadi aku baca ada Menpeta, ada orang Inggris, nanti ada di belakang aku tulis lagi ini. Ada lagi bro. Ini semua ada sejarahnya. Ini yang paling penting di situ. Saya lanjut. Jelas ini ya? Jelas sekali. Ya. Tahun 48 si Israel nongol. Nah, setelah dia muncul apa yang terjadi? Ada hubungan diplomatik dari Arab dengan Israel. Tahun 49 Turki membuka hubungan diplomatik dengan Israel. 28 Februari 80 Mesir. 94 Yordania. Yang terbaru 13 Agustus 2020 Uni Emirat Arab. 18 Oktober Bahrain. 10 Desember 2020 Maroko. Sudan sudah mencabut larangan berdagang dengan Israel. Ini yang saya tahu. Sudan aja begitu dekat dia mencabut larangan. Jadi ini yang saya tahu hubungan diplomatik dengan Israel. Iya kan soalnya yang ini, pasti. Sebelum Bro lanjut, soalnya kan Bro pernah jadi atas militer di Belanda. Ya kan itu kan Eropa juga. Itu. Inggris kan Eropa juga. Paling tidak ini kan Bro belajar dari sana juga. Ini kan judulnya kan yang Arab. Ya. Kalau yang Amerika dan lain-lain kan sudah pasti. Sudah pasti. Tapi ini hubungan diplomatik dari Arab dan yang sebelumnya mereka setelah perang-perang semuanya mulai kondusif. Setelah perang-perangan sekarang dia sudah setelah mulai kondusif mereka membuatlah hubungan diplomatik, hubungan dibuka perdagangan kan? Semuanya bro. Diplomatik ini bukan perdagangan lagi hanya. Semua sudah di situ. Ini diplomatik. Hubungan diplomatik Arab Israel, lanjut bro. Nah, gara-gara itu setelah Israel muncul, tanggal 15 dari tanggal 14 kan? Tanggal 15 Mei setelah Israel terbentuk, negara Arab yang terdiri dari Irak, Syria, Lebanon, Mesir, dan Yordan bersatu melakukan invasi ke Palestina, menyerang Israel yang baru 1 hari terbentuk. Jadi perang mereka lagi. Wow. Jadi setelah tanggal 14 terbentuk, tanggal 15 1 hari dihajar sama ini. Gabungan ini Irak, Syria, Lebanon. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 11 Juni 1948 Israel berhasil mengalahkan negara yang melakukan invasi itu. Hampir 1 bulan, bro. Hampir 1 bulan ya. Perang lalu dilanjutkan dengan gencatan senjata di bawah naungan PBB. Karena serangan itu, akibatnya Yerusalem Barat dikuasai oleh Israel. Berarti dia menang lagi di situ. Ya kan dia menang ini. Iya, walaupun dia dihajar rame-rame. Rame-rame dia menang. Sambil menang, kan dia menduduki wilayah. Nah, wilayah salah satunya itu Yerusalem Barat. Ekspansif dong berarti. Ya bukan ekspansi, ini dia perang kok.
Oh, perang. Kalau ekspansi itu yang sudah ada, yang satu ada diambil. Ini kan dia diserang. Oke. Dia itu sudah tanggal 14 jadilah dia Israel. Iya. Tanggal 15 diserang oleh negara-negara ini. Nah, karena diserang, karena dia menang. Iya. Dia menang, salah satu ya Israel Barat ini jadi daerah pendudukannya. Dia menang perang. Karena dia menang perang. Iya. Dia menang perang, diambil wilayah itu. Diambil wilayah itu. Siapa suruh dulu nyerang saya? Gitu, ya? Itu dia. Okay. Ini perang sudah mulai. Ya. Nah, tanggal 6 Juli 48, Syria dan Mesir, kan ini di sini judulnya ada kesepakatan gencatan senjata kan? Ya, gencatan senjata. Di bawah PBB. Harus diam dulu semuanya. Diplomasi diutamakan itu. Ternyata 6 Juli 48, Syria dan Mesir ini melanggar kesepakatan gencatan senjata. Dia invasi lagi ke Israel. Nggak bisa ini hobi perang ini, hobi perang. Tapi 19 Juli Israel berhasil lagi mengalahkan invasi Syria dan Mesir. Dia bisa mengatasi semua. Iya. Akibatnya apa? Gara-gara serangan ini, wilayah Galilea Barat jatuh lagi ke Israel, tambah banyak lagi wilayahnya. Iya kan? Iya, bro. Bertambah lah, gara-gara diserang, dia balas, menang, dapat wilayah baru lagi. Tambah besar lagi wilayahnya dia. Oke. Nah, Oktober sampai Desember 1948, Israel ganti. Iya. Dia invasi, daripada diganggu terus sekarang dia menyerang. Iya. Dia bergerak ke pantai timur, Teluk Al-Baka sampai ke Laut Merah, dan dia mengalahkan pasukan dari Yordania di sana. Ini memang. Nah, tahun 49 Israel menghentikan serangan dan menerima gencatan senjata antara Mesir, Yordan, Syria, dan Lebanon di mediasi PBB. Ya. Dan serang, nah dia terima gencatan senjata. Oke. Tahun 56, ini masih peperangan. Mesir menutup Suez. Kapal-kapal ke Israel nggak bisa jalan. Ya. Akibatnya tidak hanya Israel yang rugi. Ada Perancis, Inggris juga rugi. Ya, karena itu kan perdagangan ditutup. Ekonomi dari sana semua. Ya. Itu, kan? Akibatnya apa? Ya. Tahun 56, ini Israel, Perancis, dan Inggris bergabung, invasi dia ke Suez. Karena ada yang dirugikan. Karena ada yang dirugikan ya. Untuk mengakhiri penguasaan Mesir atas terusan Suez. Ya. Nah, sekaligus menumbangkan pemerintahan Mesir. Ini tahun 56 ya, Bro ya? Ya, tahun 56. Ada buku Charles D. Smith. Ya, catatan kaki. Ada bukunya. Jadi bukan katanya-katanya kata orang. Oke. Nah, pada Maret 57 Amerika menekan Israel, Prancis, dan Inggris untuk tarik mundur pasukan dari Mesir. Oke. Suruh tarik mundur. Ya. Ini ibit. Nah, sudah tarik mundur. Berhentikan, dia sudah tarik mundur. Ya. Nah, tahun 67 ada kelompok Fatah dari Palestina infiltrasi ke Israel. Ya. Infiltrasi dibantu Syria dan Mesir. Akibatnya, Israel melakukan perlawanan dengan melaksanakan penyerangan ke Mesir dan Syria di semenanjung Sinai. Balas lagi sama dia. Nah, inilah perang ini dikenal dengan Perang 6 Hari, 6-Day War. Fatah, Mesir, dan Syria kalah dalam peperangan selama 6 hari ini. Apa akibatnya? Akibatnya Yerusalem Timur jatuh ke tangan Israel. Tambah luas lagi. Jadi kalau pertama Yerusalem Barat jatuh, sekarang Yerusalem Timur jatuh ke tangan dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia pada diserang oleh Fatah. Dia diam-diam aja diserang. Dia balas serang, tambah wilayahnya. Oke? Jadi dia diganggu dulu. Nah, kita lanjut. Nah, akibatnya negara Israel berhasil menduduki sudah tadi Yerusalem, semenanjung Sinai, tepi barat, jalur Gaza, dataran tinggi Golan. Semua dapat dikuasai sama si Israel ini. Nah, akibatnya perang ini berakhir dengan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 242. Berkali-kali resolusi PBB. Ya, untuk menenangkan Israel. Ini Oslo Record, Jurnal Palestina tadi. Ada, bisa silakan baca nanti. 6 Oktober tahun 73, pas di hari suci Yahudi, Yom Kippur, ini Syria dan Mesir menyerang lagi.
pemukiman Israel. Tapi Israel dapat mengalahkan Syria dan Mesir. Tapi apa? Ada akibatnya lagi. Akibatnya Israel berhasil menduduki Suez. Tambah luas lagi dong. Tambah luas lagi. Jadi setiap dia menang, dia dapat lagi itu wilayah. Ini di Charles the Smith. Silakan dibaca nanti. Enggak, bro, saya potong dikit. Kok jago banget kok dia menang-menang terus? Kenapa itu? Nah, itu dia. Jago banget. Namanya kalau orang diganggu biasanya marahnya lebih dari yang mengganggu. Kan begitu. Jadi biasa aja. Jadi jangan ganggu. Jadi jangan ganggu orang lah kalau dia. Oke, setuju. Kalau kita bilang kan jangan bangunkan anjing lagi tidur. Gawat dia gigit tuh. Nah ini ya. Kita lanjut. Si panjang ini cerita. 22 Oktober tahun 73. Perang Yom Kippur berakhir. Dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan nomor 338. Dilanjutkan dengan resolusi 242 yang menghendaki agendanya negosiasi. Jadi Israel selalu diberhentikan oleh resolusi PBB. Berhenti dia. Ini cari di Avi Salet ini ya. Ada semua tulisannya ya. Tahun 74-75 atas prakarsa Menlu Amerika Serikat Henry Kissinger dihasilkan dua kesepakatan antara Israel dan Mesir. Nah, di sini supaya kedua-duanya menarik mundur pasukan masing-masing. Lalu pada tahun juga 74 atas prakarsa juga Henry Kissinger dihasilkan kesepakatan antara Israel dengan Syria. Kan tadi Mesir dan Syria sama-sama menyerang. Nah, sekarang perjanjiannya Israel dengan Mesir dan Israel dengan Syria. Nah, supaya masing-masing menarik mundur pasukannya. Nah, ini tahun 74-75. Lalu tanggal 5 September 78 ini dilaksanakan perjanjian Camp David yang menghasilkan dua kesepakatan. Yang pertama adalah penentuan masa depan tepi barat atau jalur Gaza sebagai wilayah otonomi penuh untuk Palestina di bawah pengawasan Yordania. Ini kesepakatan pertama. Ini di Oren Barak, silakan dicari. Ada bukunya semua ya, ada bukunya ya. Maret 79 perjanjian Camp David tadi menghasilkan kesepakatan kedua, perjanjian damai antara Israel dan Mesir yang mengatur tentang pengembalian Sinai kepada Mesir setelah dikuasai Israel sejak tahun 67. Dikembalikan. Jadi ada beberapa wilayah dikembalikan sama Israel kepada Syria, kepada Mesir, dia kembalikan wilayah-wilayah yang sudah dia duduki karena perang. Nggak ada desakan siapa-siapa itu. Nah ini kalau dia sudah menang, ngapain dia mau? Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi ada sebenarnya niat baik dia untuk supaya wilayah ini tenang, sehingga udahlah saya kembalikan daripada ribut-ribut, ya kan? Nah, lalu kita lihat setelah ada ini, lalu muncul ini. Pada tanggal 28 Mei 64, dukungan negara-negara yang pernah berperang melawan Israel, mereka membentuk PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina di bawah pimpinan Ahmad Al-Sukairi. Sayap militernya dibentuk PLA. Nah, ini mulai lahir PLO. Palestinian Liberation Army. Nah, ini kan. Jadi walaupun sudah seperti itu, ini negara-negara yang pernah melawan bersama Israel, mereka membentuk PLO. Nih. Tahun 58, pemuda Palestina juga membentuk Al-Fatah. Tahun 65, Al-Fatah ini menyerang Israel, instalasi Israel, teror kepada masyarakat Israel. Tahun 69, Arafat terpilih menjadi ketua PLO. Dan penyerangan terhadap Israel terulang lagi, semakin meningkat. Sejarah terulang lagi. Ya. Tahun 75, nih, ketika dilangsungkan Fest Summit, para pemimpin Arab memberikan pengakuan kepada PLO sebagai satu-satunya organisasi Palestina. Jadi Arab bilang, oke, PLO itu adalah perwakilan Palestina. PLO. Nah, PLO. Nah, dari situ Palestina sudah mulai meningkat. Ini dukungannya. Nah, ini. Nah, selain PLO, ada perlawanan lagi
nih dari Palestina yang beragama, khususnya beragama Islam, dengan melakukan Islamic Jihad. Gerakan ini bekerja sama dengan Al-Fatah dan Arafat. Namun mereka memisahkan diri setelah Arafat mengakui keberadaan Israel. Ya. Tahun 1988, Islamic Jihad ini memutuskan untuk memperluas pengaruhnya ke dunia politik dan membentuk organisasi yang disebut Hamas. Hamas itu. Nah, ini lahirnya Hamas ini. Tuh. Bisa baca di sini. Tuh. Oke. Nah, nasib Palestina ini bergoncang lagi. Tahun 74 terjadi kesepakatan damai antara Israel dan Syria. Kan tahun 74 Israel dan Syria. 79 Israel dan Mesir. Mulai dari situ PLO sudah tidak dapat lagi bantuan dari negara besar. Satu-satunya jalan PLO adalah melakukan aliansi dengan Irak. Nah, ketidakpastian nasib Palestina ini bertambah ketika Israel belum juga menyalurkan jalur Gaza. Kan kesepakatan Camp David itu harus dikembalikan. Tapi dia belum melaksanakan itu. Nah, ini menjadi satu ketidakpastian. Nah, tahun 1988 PLO menerima solusi dua negara, yaitu membentuk negara Palestina dan mengakui keberadaan negara Israel. Sejak saat itu Arafat berupaya untuk mendapatkan dukungan internasional atas proposal perdamaian. Jadi dia kembali lagi ke yang dulu itu. Ini bulan Desember upaya Arafat berhasil, di mana kelompok Yahudi Amerika mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi PLO, termasuk Arafat di Stockholm, untuk mendorong tercipta hubungan baik antara Amerika dan PLO. Dari tahun 1988. Agar tercipta hubungan baik. Nah, tanggal 13 September 1993 di Washington, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Ketua PLO Yasser Arafat berjabat tangan untuk penyelesaian permasalahan kedua bangsa. Berdamai dia. Berdamai sudah ya. Tahun 93. Dia berdamai. Nah, penyelesaian ini berdasarkan pembagian wilayah atau Partition of Palestine. Pembagian ini bukan hal baru, tapi sudah diajukan oleh Peel Commission pada tahun 1937. Diulang lagi tahun 1937. Nah, dan kemudian oleh PBB tahun 47 diulangi lagi. Namun keduanya ditolak oleh Palestina. Karena Palestina menginginkan seluruh wilayah itu ke Palestina. Kembali ke dia lagi. Nah, itu padahal kan kita lihat dari sejarah. Sejarah peperangan. Israel sudah ada di situ. Sudah ada di situ, terus berperang. Nah, berperang dia pergi, sekarang dia balik. Lalu dibagilah. Oke, kalau begitu kita bagi. Ini kan sama aja, kembali lagi. Berarti ini poin juga nih ya. Nah, ini poin balik lagi. Poin konflik ya. Nah, dia terima. Ternyata dia terima yang apa yang sudah diupayakan tahun 37. Nah, jadi di sini ada satu kenyataan bahwa Israel dan orang Palestina telah menerimanya wilayah masing-masing. Ya kan? Atas dasar kesepakatan itu, maka tanggal 15 November 1988 di Algiers, PLO memproklamasikan berdirinya negara Palestina. Tahun 88 ya. Tahun 88. Jadi tahun 88 PLO berproklamasikan bahwa Palestina sudah merdeka. Nah, karena Palestina sudah merdeka, itulah sebabnya dia punya kedutaan di Jakarta kan? Iya, ada kedutaannya sekarang. Nah, nih. Jadi ini kenyataan. Inilah sejarah. Nah, ini sejarahnya itu. Nah, pada bulan Februari 1989 di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan PLO mengklaim ada 94 negara yang mengakui. Pada 14 September 2015, 136 dari 193 negara PBB dan 2 negara bukan negara anggota mengakui negara Palestina. 70%. 70,5% mengakui negara Palestina. Keberadaan negara Palestina. Memang banyak negara yang belum mengakui. Namun pengakuan PLO diakui sebagai wakil bangsa Palestina.
Israel dan sejumlah negara lain memang belum mengakui adanya negara Palestina. Sampai sekarang? Sampai sekarang dia belum mengakui. Tapi faktanya kan dia sudah merdeka. Sudah merdeka, iya. Ya kan? Dia sudah merdeka, ada di artikel saya baca, kedaulatan. Itu gimana bro maksudnya? Ya dia kan sudah punya wilayah. Dia sudah punya wilayah, dia sudah punya pemerintahan, dia sudah diakui oleh 70%. Ya terbentuklah itu sebuah negara. Dan dia buktinya Indonesia menerima kedutaan besar. Iya. Ada dubes. Bagaimana ada dubes kok bukan kedutaan? Kita sampai sekarang belum mengakui Israel karena kedutaannya belum ada di sini. Nah, kalau Israel kita tidak akui. Nggak akuin kedutaannya kan nggak ada ya. Kedutaan tidak ada. Jadi ini Palestina merdeka ini 1989. Sebenarnya itu kan 1998. 1988. Iya. November 1988. Iya. Nih, proklamasinya. Ya. Lalu Februari 89 itu sudah didukung oleh sekian. Ya. 2015 sudah sampai sekian, nggak tahu sekarang. Ya. Nah ini. Tuh. Hebat ini. Oke. Ini. Jadi dari situ kita simpulkan apa? Nah, apa ini kesimpulannya, bro? Konflik Israel Palestina itu pada dasarnya adalah perang perebutan wilayah. Jadi bukan menjajah dong. Jadi tidak ada jajah menjajah di sana. Oke. Ya, kan bagaimana mau kita bilang penjajahan kalau dia baru merdeka tahun 9 nggak mungkin gini 98. Karena tidak mengerti atau tidak tahu, jadi kita mengatakan itu aneksasi lah, penjajahan. Justru itu gitu. Dengan ini kan kita sampaikan kalau ada yang punya data lain ya mari kita adu argumen. Kita diskusi, kita diskusi. Ya. Oke, jadi kalau untuk sementara kalau saya bahwa konflik itu adalah perang perebutan wilayah. Iya, jelas. Gara-gara perang perebutan wilayah, maka konsekuensinya pasti akan jatuh korban akibat perang. Ya, pasti. Lalu bagaimana sikap Indonesia kan? Kalau kita berbicara perang perebutan wilayah, ya itu urusannya dia lah. Iya, betul. Ya kan ngapain kita pusing-pusing dia berebut? Iya. Tetapi tugas kita adalah apa? Damaikan mereka. Iya, bro, betul. Bro. Ya, kalau damaikan mereka, jatuhnya korban akibat perang itu kita harus membantu kedua belah pihak. Oke. Nah, saya menarik ini bro. Sikap Indonesia apa? Nah, ini. Ya, itu urusan mereka. Loh, apa urusan mereka? Karena kalau dia berebut wilayah, ya itu urusannya dia. Iya betul. Indonesia damaikan mereka. Nah, tapi urusan kita itu mari kita damaikan mereka bahwa apa? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke. Karena mereka perang terus berebut wilayah. Ya. Maka ketertiban dunia terganggu. Iya, betul. Itulah sebabnya Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah sikap kita. Lah kalau begitu ya kita harus damaikan. Dan itu ada di amanat di undang-undang dasar kan? Ada undang-undang dasar kita. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau kita bilang penjajahan harus di atas bumi, ya jelas. Ya. Tapi di sana dari fakta yang ada tidak ada bicara penjajahan. Bahwa kita harus kita berbicara perebutan wilayah mulai dari 1000 tahun 722 sebelum Masehi sampai sekarang itu kan perebutan wilayah. Ya. Nah, lalu kita bagaimana? Mari kita damaikan mereka. Ya. Untuk damaikan itu ya dua belah pihak. Duduk kamu dua, mari. Ada apa sih? Kan begitu. Ya, kalau keluar sedikit ya harusnya bola itu kemarin ya. Nah, ya kan aja harusnya ya. Kalau dia datang suruh main-main dia berdua baru kita. Kan, kalau kita tahu seperti ini. Bantu kedua belah pihak kan? Iya. Ayo kita main-main. Wah, ini kan ini bagus sekali. Ini fakta yang sejarah yang saya miliki. Jangan barangkali kalau ada yang bisa lewat lebih dari ini, ya mari kita diskusi. Iya, kita agar supaya kita melengkapi kita melengkapi. Ya, kita saling melengkapi. Supaya apa? Supaya sikap kita itu tidak salah terhadap betul, bro. Situasi yang terjadi di Palestina sana. Kan itu. Jangan sampai kita selalu bilang di sana itu ada penjajahan. Yang mana penjajahan menurut ini? Iya, mantap, bro. Itulah. Dulu, bro. Demikian yang bisa saya bisa disampaikan. Saya terima kasih, bro. Oke. Ini sejarah sudah. Bro, minum dulu. Nanti kita ada dulu. beberapa pertanyaan sebelum kita akhiri dulu. Kita minum dulu, bro. Minum dulu lah. Ada menarik, bro. Jadi pertama gini, bro. Tadi kan gini, bro. Kita kan sudah mengedukasi. Ya. Bahwa kita berdasarkan fakta sejarah dan data-data semua ada buku-bukunya. Kalau kita lihat tadi kan, bro. Dan ada prestasi loh. Prasasti bukan hanya ada buku. Semua lengkap semuanya. Jadi kesimpulannya seperti ini, bro. Tapi saya lihat begini, bro.
kesimpulan ini tentunya kan begini bro, kan ada orang selalu mengatakan gini, kalau berdebat kusir itu kan menurut kamu itu, tapi kalau menurut saya kan begini. Tapi Bro Ponto sudah menyajikan dengan sejarah, dengan catatan kaki, buku-buku. Bagaimana kalau kita mau jadi sarjana itu kan harus ada catatan kaki kan? Apa istilah? Footnote. Harus Aku footnote. ingat sekali kalau kita buat tulisan footnote. Ada footnote-nya. Kalau tidak ada footnote, bro, dicoret. Aku juga tadi jujur bro, kalau Bro Ponto nggak pakai footnote, aku mau bilang tadi nih, ini hoax semua ini bro. Tapi karena ada footnote, aku nggak berani bro. Karena kan kita zaman-zaman kita sekolah kan selalu harus ada kan footnote. Harus ada sih lengkap. Kalau saya kesimpulannya itu, kita tidak merebut, tidak ada penjajahan di sana. Karena perang, akhirnya dia mempunyai wilayah sampai sekarang ini. Ya berebutlah dia sampai hari ini. Namun begini bro, kira-kira apa ini masalahnya? Kenapa kita sampai sekarang sesuai dengan undang-undang harusnya kita seperti tadi Bro Ponto bilang. Tapi sebagian besar masyarakat kita masih terus saja menggoyang dengan menggoyang supaya kita ini ribut terus bro. Kira-kira apa bro? Apakah sejarah ini harus kita kita dengungkan semuanya tuh bagaimana? Kalau bro? saya melihat kita itu sudah begitu bicara Israel sudah a priori bro, sehingga tidak mau lagi kita membaca sejarahnya. Kita terima saja jargon-jargon politik saja, tidak melihat sejarahnya. Nah, kalau kita memang mau betul-betul secara bahwa undang-undang dasar kita itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya kita harus belajar sejarah dunia supaya kita tidak terseret kepada yang tidak benar. Kepada yang tidak benar itu tadi, kan itu. Nah, tentunya begini, bro. Bicara sejarah, tentunya kan ada dong kementerian kita yang untuk menyampaikan ini kepada anak didik kita, bro. Ya, justru itulah pentingnya sejarah, bahwa di dalam pendidikan sejarah dunia itu harus jelas. Lah, sejarah dunia mulai aku SD sampai lulus itu tidak pernah mendapat detail seperti ini. Saya jujur saya juga nggak tahu. Ini detail kan kita data dalami. Saya mendalami ketika menjadi atas pertahanan kan kita harus ketika berinteraksi dengan dunia itu supaya kita tahu posisi saya di mana. Jadi kan saya adakan penelitian sendiri. Waktu Bror nih kan, ini maksudnya gini, saya menyampaikan gini, waktu Bror jadi atas militer di Belanda, tentunya kan Bror belajar ini supaya berinteraksi. Iya, berinteraksi enak, kan kita nyambung. Nah, itu. Nah, Bror berarti sudah menyampaikan apa yang Bror tahu ini semuanya. Gimana kalau menurut saya ini perlu kita sampaikan juga mungkin siswa-siswa Lemhanas, siswa-siswa Sisko TNI, ataupun kepada Menteri Pendidikan. Siapa ini? Menteri Pendidikan kita ini, si anak muda itu kan? Nah, jadi kembali lagi, kalau memang kita komitmen kita terhadap Undang-Undang Dasar kita, bahwa kita akan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka kita harus belajar sejarah itu. Supaya kita tahu, kan posisi Angkatan Laut kan posisi itu nomor di mana? Di sini, posisi duga. Nah, untuk menentukan posisi ini diperlukan banyak baringan-baringan kan? Nah, itu baringan tadi kan itu kita melihat. Dari sana. Jadi kalau saya lihat ini, kita punya podcast ini pasti dilihat orang, pasti dibaca, pasti dikomen orang juga. Ini pasti nanti banyak pro dan kontra, bro. Tapi saya berharap, bro, dengan dengan lugas, dengan terbuka disampaikan begini, tentunya mari kita kita terima, atau yang kayak tadi Bro bilang, kalau mungkin punya referensi lain, silakan. Kita adu ya Bro ya, kita adu Bro ya. Mari kita adu, kita lihat, tapi jangan lupa kita harus mengadu argumen yang empirik ya. Empirik ya. Jangan kita membawa metafisika yang di luar itu, jangan. Bahasa dewa-dewa. Tetapi misalkan tadi saya bilang Israel pernah ada di sana. Apa buktinya? Ada 2 prasasti ini loh. Israel pernah kalah, apa buktinya? Tertulis di prestasi itu. Inilah. Itu fakta begitu. Kita jangan ambil fakta metafisika menurut keyakinan, jangan. Jangan ya. Itu tidak bisa. Tapi fakta yang tertulis secara empirik itu yang merupakan fakta betul bahwa itu pernah ada di sana. Ini loh buktinya. Dan ditulis sama ahli-ahli tadi. Dan itu ditulis kan orang dulu yang tulis. Yang sekarang kan tinggal menerjemahkan, dan itu boleh pergi lihat di
Louvre Prancis sana kan ada di sana, dia tersimpan. Iya, bro. Ada yang di Yordan, ada yang di Prancis. Silakan. Ini menarik sekali, bro. Kalau memang kita ingin maju, bukan hanya ingin maju, ingin betul-betul melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang Dasar. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kan itu. Bro, aku jujur, bro. Ini aku baru tahu sekarang ini. Aku juga kirain itu ada seperti kayak apa ya? Seperti penjajahan, seperti aneksasi atau apapun itu namanya. Saya hampir seperti itu. Tapi setelah mendengar sejarah ini, bro, agak terbuka nih wawasannya sebenarnya, bro. Terus begini, bro, sebelum kita tutup, bro, ini kan menarik sekali, bro. Sebelum kita tutup, bro, apa pesan, bro, kepada seluruh pemerhati kita agar tadi kan salah satu bro bilang kita agar mengetahui semuanya. Apa pesan-pesan kepada generasi muda kita, bro? Ya, agak supaya kita tidak tersesat dalam berjalan untuk mendapatkan Indonesia ini melaksanakan Undang-Undang Dasar, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka belajarlah sejarah. Karena dari sejarah itu kita akan tahu posisi kita itu ada di mana. Dengan tahu posisi kita itu ada di mana, kita akan tahu kemana saya harus melangkah. Kemana harus melangkah. Supaya kita tidak tersesat. Itu saja. Kalau saya, itu tadi, bro, kalau saya tambahkan ini, bro. Agar kita kalau berdiskusi, berdialog, mempunyai amunisi yang bagus gitu, bro, ya. Jangan asal-asalan berdiskusi, berdialog ya, bro, ya. Kalau berdiskusi, ya kembali lagi, kita harus menggunakan data yang sama, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Ini empiriknya ada, jangan sampai empiriknya nggak ada. Setuju. Kan itu. Oke, bro. Aku terima kasih sekali, bro. Kita sudah mengupas semuanya. Harapan kita semua mudah-mudahan tadi kita sampaikan, kita tidak mengatakan si A baik, si B tidak baik. Kita berdasarkan data dan fakta. Inilah dia semuanya kita sajikan kepada pemerhati kita, bro, ya. Saya tutup, bro, acara kita ini. Demikian, publikan dimanapun berada. Tujuan kita agar kita mengambil satu keputusan, mempunyai referensi yang kuat, sehingga kita tidak salah. Seperti apa yang Bro Punto sampaikan tadi, harus bisa dipegang, harus bisa dirasakan, dan empirik. Jangan sekali-sekali bahasa dewa-dewa atau metafisika yang di awang-awang tidak bisa disentuh. Itu harapan kita. Jadilah bangsa yang mempunyai berbicara, berargumen, berdasarkan data dan fakta. Sampai ketemu lagi, Bro Ponto. Terima kasih sudah repot membuat satu cerita ini, bro. Ini kita sama kayak seperti di Sesko TNI ini, Lemhanas, Seskoal semua nih, bro. Iya, biar jelas. Biar tidak ada dusta di antara kita. Oke, baik teman-teman, apakah sudah mendengar dengan baik dan bisa dapat diterima semua percakapan yang sudah kita dengarkan saat ini? Ya, karena bagi kita tentu sangat jelas ya penjelasan yang sudah dijelaskan ya. Untuk teman-teman yang menolak ya, seharusnya belajar dengan baik. Jangan dari satu sumber. Apabila perlu baca Injil, baca Taurat, baca Alkitab, maka di sana akan ada jawabannya. Mengapa hal ini terjadi? Ya, semua ini terjadi karena bangsa pilihan Allah itu terusik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, tanpa membaca Alkitab, maka saudara yang menolak atau yang menghina, bahkan saudara-saudara yang mengutuk Israel tidak akan paham kalau tidak membaca Alkitab. Jadi ayolah, bacalah Alkitab, maka saudara pasti akan menemukan kebenaran itu dan akan terbuka lebar. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para orang-orang yang mengerti, memahami sejarah supaya dapat memberitahukannya setiap hari, dan kita berdoa supaya Tuhan menjamah semua orang sehingga membuka mata mereka untuk melihat sejarah yang sebenarnya terjadi. Ya, karena memang iblis berusaha keras untuk menutup setiap mata sehingga tidak dapat melihat kebenaran itu dengan baik dan jelas. Ya, siapakah yang berusaha untuk selalu menyesatkan sejarah? Ya, tentunya adalah pekerjaan iblis dan pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari
dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe agar terus menyiarkan kebenaran dan juga kesaksian-kesaksian yang membangun, yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Amin.